Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat, di edisi kedua baca buku saya akan masih membacakan buku Kopi Kang Santri ini. Kali ini saya akan membaca cerpen yang berjudul Ling Toling. Ling toling sopo dadi maling, si polisi sopo dadi polisi. Suara lantang anak-anak yang sedang bermain di bawah pohon jambu pelataran rumah Mbah kami tua. Anak yang pada jatuh hitungan bertepatan dengan kata maling langsung menghambur yang keluar lingkaran untuk bersembunyi di semak, di atas pohon, bahkan di kandang bebek belakang rumah. Anak yang kebagian jadi polisi kebingungan karena si maling teramat lihai menyembunyikan dirinya. Wangen adalah nama dusun kami yang secara administratif masih termasuk bagian dari desa Semanding. Bisa dikatakan jika dusun kami terpencil di balik perbukitan Puncak Wangi. Jika malam tiba, suasana di kampung kami tidak sehingar gini. Satu-satunya alat penerang yang paling sering digunakan para warga sehari-hari adalah damar. Ketika malam gulita tanpa kehadiran sorot rembulan, nyala damar yang berkelap-kelip tertiup angin menjadi pemandangan yang cukup mengesankan. Seperti sekumpulan kunang-kunang yang sedang berparade. Aku masih ingat ketika masih kecil dulu, saat usiaku baru menginjak 7 tahunan, listrik belumlah masuk desa. Ketika azan maghrib berkumandang, kami anak-anak dusun Wangen segera bergegas menuju ke langgar Mbah kami tua. Selesai jamaah, kami pun mulai mengaji Al-Quran dibimbing langsung oleh beliau yang juga sesepuh desa. Sepulang mengaji, kami biasanya tidak segera menuju ke rumah. Aku dan teman-teman tidak pernah melewatkan permainan kesukaan kami, Ling Toling. Ling Toling adalah nama sebuah permainan anak-anak semacam peta umpet. Istilah Ling Toling sendiri adalah sebuah singkatan dari kata maling atau maling. Anak-anak yang jatuh hitungan menjadi maling, maka harus bersembunyi sedemikian rupa sehingga rekannya yang kebagian menjadi polisi tidak bisa menemukannya. Meskipun demikian, anak-anak rata-rata lebih senang jika menjadi peran maling. Salah satu sahabat karibku yang sangat senang jika kedapatan menjadi peran maling adalah si Toro. Nama lengkapnya Untoro. Kami berdua berkawan sejak masih kecil, tepatnya saat kita sama-sama baru menginjak bangku sekolah taman kanak-kanak. Kebetulan rumahnya juga berada di gang yang sama dengan rumahku. Maka tidak heran jika kami begitu akrab, sehingga banyak orang yang mengira kami adalah bersaudara. Untoro jago sekali bersembunyi, kadang permainan harus sampai diakhiri sebelum tuntas, karena tidak bisa menemukan si Untoro. Penampilan Untoro berbeda denganku, tubuhnya bongsor tinggi besar, bahkan paling besar di antara teman-teman sekelasku waktu itu. Selain itu, ia juga memiliki keberanian di atas rata-rata. Sehingga seringkali Torolah yang selalu membelaku ketika aku dijahili teman-teman yang nakal. Namun sebaliknya, ketika tiba pelajaran matematika, ia kelimpungan karena kelemahannya adalah pada hitung-menghitung. Di saat inilah aku tampil sebagai pahlawan. Toro selalu mencontoh hasil tugas PR pelajaran matematika. Bisa dibilang keakraban kami adalah mutualisme, ibarat hiu dan ikan remora. Pagi ini terasa berbeda. Burung perenjak yang sedari pagi tadi berada di pohon sawo depan langgar halaman rumah riuh mencecet. Cuitannya santer terdengar bersautan dengan burung kutilang. Segera aku seruput teh hangat tawar buatan istriku sebelum menjadi dingin
sembari membuka majalah pesantren anakku yang tergeletak di meja teras rumah. Sudah hampir 10 tahun aku mengarungi bahtera rumah tangga dengan istriku yang tak lain adalah anak bungsu dari almarhum Mbah kami tua. Dua anakku semuanya laki-laki. Si sulung menimbah ilmu di salah satu pesantren yang ada di kota kabupaten. Sedang adiknya masih kelas 2 sekolah dasar Islam di dusun sebelah. Ia sedang bermain petak umpet dengan temannya di bawah pohon jambu. Sekilas aku jadi teringat masa kecilku dulu. Teringat pula sahabat karibku si Toro yang tidak pernah berjumpa selama kurang lebih 15 tahun. Pertemuan terakhir dengannya saat hari pernikahanku. Kabar terakhir ia pergi merantau ke kota besar. Tiba-tiba saja suara sepeda motor terdengar dan membuyarkan lamunanku. Tampak seorang laki-laki sedang membonceng seorang anak kecil seusia putra bungsuku. Mereka berhenti di depan rumahku. Aku coba mengamati tamu yang sedang menuju ke rumahku itu. Ia memakai pakaian serba hitam, jaket kulit, celana jeans, topi dan kacamata semuanya serba hitam. Tampak kumis dan jenggotnya lebat menutupi sebagian mukanya. Assalamualaikum, orang itu mengucap salam dan tersenyum kepadaku. Ku jawab salam dan dengan senyum ramah pula ku persilakan tamuku itu masuk ke dalam rumah. Masih dengan perasaan canggung yang bercampur penasaran, aku memberanikan diri bertanya pada tamuku perihal keperluan serta asal-usulnya. Bukannya menjawab pertanyaan, tamuku itu malah tertawa terkekeh. Kulihat anak kecil di sampingnya, raut mukanya dingin tanpa ekspresi. Aku jadi semakin bingung. Apakah kamu sudah lupa denganku, Mat? Orang itu balik bertanya. Aku masih terbengong. Kau lihat anak-anak di depan rumahmu itu? Ia melemparkan pandangan keluar rumah dan menunjuk ke halaman. Sontak saja aku juga ikut membuang pandanganku ke halaman. Bukankah kita juga sering bermain bersama saat kita masih kecil dulu? Terang orang itu. Senyumnya terkembang, ku coba mengamati kembali tamuku itu, tapi belum juga bisa aku mengenalinya. Tiba-tiba saja benakku terbayang salah seorang kawan karibku, Toro. Apakah orang ini si Toro? Dari perawakannya memang mirip, namun dari wajahnya tidak nampak kalau ia adalah Toro, karibku dulu. Kamu Untoro ya? Ku bertanya asal menebak. Sambil terkekeh terlihat orang itu membuka topi dan kacamata hitamnya. Dan tunggu, ternyata ia juga melepas kumis dan jenggot palsunya. Sekarang dengan jelas aku bisa mengenali orang yang ada di depanku ini. Dia adalah si Toro, sahabatku. Betapa terkejutnya aku dibuatnya. Kami berdua pun berangkulan sejenak layaknya dua orang saudara yang telah lama terpisah. Ternyata kamu, Tor. Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu, Tor? Ku persilakan ia duduk di sofa. Suasana mulai mencair. Segera istriku kuminta untuk membuatkan minum untuk tamu istimewaku pagi ini. Setelah berbasa-basi dan saling bercerita satu sama lain mengenai pengalaman masing-masing, Toro menyampaikan sesuatu maksud. Mat, tujuanku ke sini selain untuk menyambung silaturahmi, aku juga ingin minta tolong padamu. Dengan nada serius, ia nampak agak ragu menyampaikan maksud pembicaraannya. Sebelum ia melanjutkan, anak kecil yang berada di sampingnya dibujuknya untuk keluar agar ikut bermain atau sekedar melihat anak-anak yang sedang bermain di halaman rumah. Setelah anak itu keluar dari ruang tamu, Toro mulai menyampaikan maksud kedatangannya. Mula-mula ia bercerita tentang keluarganya. Istrinya baru saja meninggal 5 bulan yang lalu karena sakit. Anak kecil yang ada di sampingnya tadi adalah anaknya. Di kota besar ia tidak memiliki sanak famili lagi. Sedangkan di dusun orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Selama ini ternyata ia bekerja sebagai debt collector atau penagih utang.
Ia bekerja pada seorang cukong di kota besar. Namun karena sesuatu hal, ia dipecat. Ia sudah mencoba mencari pekerjaan lain, namun usahanya tidak pernah membuahkan hasil. Hampir setahun ia menjadi seorang pengangguran. Bersamaan dengan itu, istrinya juga sedang hamil tua dan ia harus menyiapkan biaya bersalin. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Aku mendengar cerita sahabatku itu dengan seksama. Dalam hati turut prihatin dengan nasibnya. Setelah meminum kopi suguhanku, ia melanjutkan ceritanya. Waktu itu aku sungguh sangat bingung, Mat. Dari mana bisa mendapatkan uang untuk biaya bersalin? Sedangkan untuk makan saja aku masih berhutang banyak pada warung-warung di sekitar kontrakan. Singkat cerita, akhirnya aku terjerumus dalam dunia hitam, menjamret, mencopet, dan semua bentuk kejahatan lain aku lakukan. Awalnya aku masih canggung, namun lama-kelamaan aku jadi bisa menikmati pekerjaan kotorku itu. Aku mulai lihai dan bahkan aku sudah berani merampok dan menyatroni langsung rumah orang-orang kaya. Tampak Untoro menunduk. Dari matanya terpancar ada penyesalan. Aku masih diam saja. Sementara ia masih melanjutkan ceritanya. 7 tahun aku menghidupi anak istriku dengan harta yang haram, Mat. Istriku pun tidak tahu dengan pekerjaanku itu. Ia selalu mengira aku bekerja sebagai tukang parkir di terminal. Sampai 5 bulan yang lalu ketika istriku sakit dan meninggal dunia, aku mulai dilanda keresahan. Aku merasakan sebuah penyesalan menyesaki rongga dada ini. Apakah akan selamanya anakku kuberi makan harta yang tidak halal? Setiap kulihat anakku, aku semakin sedih. Nampak Sitoro menunduk dan matanya terlihat nanar. Sebetulnya aku juga merasa kasihan dengan jalan hidupnya. Bagaimanapun juga ia adalah kawan karibku. Sebisa mungkin aku akan berusaha menolongnya dan mencarikan solusi pada permasalahannya. Lantas apa rencanamu selanjutnya, Tor? Begini, Mat. Jujur saja saat ini statusku adalah buronan polisi. 1 bulan yang lalu aku terlibat perampokan di sebuah toko emas. Sejauh ini polisi belum bisa menemukanku. Tempat tinggalku berpindah-pindah, Mat. Apa tidak sebaiknya kamu menyerahkan diri, Tor? Itulah, Mat. Sebenarnya aku juga ingin menyerahkan diriku pada yang berwajib. Namun aku masih punya tanggungan yang harus kunafkahi. Anakku, Mat. Ia masih kecil. Ia sudah cukup menderita hidup denganku selama ini. Aku ingin segera bertobat, Mat, menyerah pada polisi. Tapi untuk saat ini aku tidak ingin anakku mengetahui cerita yang sebenarnya tentang aku. Mungkin suatu saat ketika ia sudah dewasa dan sudah mengerti tentang jalan hidup. Toro berhenti sejenak, tatapannya matanya kosong. Untuk itu aku ingin minta tolong padamu, Mat. Mungkin ini akan sangat memberatkanmu. Akan kutitipkan anakku pada keluargamu. Agar kelak ia tidak menjadi sepertiku. Agar tidak terus-terusan kuhidupi ia dengan harta haram. Aku ingin keluar dari dunia hitam ini, Mat. Melihat kasus-kasusku mungkin aku akan sangat lama mendekam di penjara. Sepeninggalku nanti aku minta tolong padamu. Jangan pernah bercerita tentang hal ini pada anakku. Nanti akan kukatakan bahwa aku akan pergi merantau ke kota untuk bekerja. Agar ia bisa kerasan tinggal di sini. Mohon maaf sudah sangat merepotkan keluargamu, Mat. Jika masih berumur panjang, aku ingin melihat anakku tumbuh besar. Menjadi orang yang baik. Sepertimu, Mat. Tidak sepertiku. Toro terlihat terseduh, tidak bisa menahan diri. Air matanya tumpah. Sebuah air mata penyesalan bercampur asa masa depan anaknya. Jika itu yang menjadi keinginanmu, aku sanggup menerima permintaan tolongmu, Tor. Aku akan berusaha mendidik anakmu dengan baik. Kita seperti saudara sejak kecil. Ia akan kuanggap sebagai anakku sendiri.
Terima kasih saudaraku, kelak budimu ini tidak akan pernah kulupa sampai akhir hayatku. Toro hendak berlutut di hadapanku, namun ku cegah. Melihat keadaannya, aku menjadi terenyuh. Hatiku krimis, namun ku coba menahan diri agar seolah tidak terjadi apa-apa di rumah. Akhirnya Toro berpamitan. Anaknya diberitahu bahwa ia akan pergi merantau mencari kerja di kota. Anaknya Toro seperti sudah terbiasa dengan hidup susah. Ia merelakan ayahnya pergi dan mau untuk tinggal bersamaku. Setelah Toro merangkul dan menciumi anaknya, ia segera bergegas menuju sepeda motornya. Toro nampak semakin jauh. Anaknya melambaikan tangan. Sebuah pemandangan yang sangat mengharukan. Kuarahkan pandanganku ke halaman rumah. Di bawah pohon jambu dekat langgar tempat anak-anak kecil bermain, aku masih termangu dengan tatapan yang kosong. Sampai tiba-tiba terperanjat melihat segerombolan anak-anak kecil yang bermain tadi menjadi aku dan kawanan karibku ketika masih kecil dulu. Aku melihat Untoro kecil dan teman-temanku yang lain dengan penuh semangat mereka berteriak lantang. Ling toling sopo dadi maling. Si polisi sopo dadi polisi. Gresik 6 November 2018. Demikian pembacaan cerpen yang berjudul Ling Toling. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.